Para saudara dan saudari yang saya kasihi, umat Katolik Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putu Sibau. Kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Di sini satu lilin sudah menyala, yang itu berarti bahwa kita sudah melewati Minggu Advent yang pertama, dan lilin yang kedua nanti akan dinyalakan untuk menandai persiarahan kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua. Lilin yang kedua akan dinyalakan, dan lilin yang kedua ini sejalan dengan warta kitab Yesaya dalam bacaan pertama dari liturgi hari Minggu Advent yang kedua. Dan Yesaya menggambarkan suatu masa depan atau zaman mesianis yang penuh kedamaian dan harmoni itu, ketika dia mengatakan bahwa pada masa itu serigala itu akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, lalu kemudian anak yang menyusu itu akan bermain dekat liang ular tedung, lalu anak yang cerai susu itu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jadi ini gambaran yang indah sekali untuk berbicara tentang zaman atau masa depan yang penuh dengan kedamaian atau penuh dengan harmoni, di mana melalui gambaran itu diperlihatkan kepada kita bagaimana antara predator dengan mangsa itu bisa hidup berdampingan. Serigala itu kan predator, sementara domba itu adalah mangsanya. Dan serigala dan domba itu bisa tinggal dan diam bersama. Itu kan gambaran suatu dunia yang penuh dengan kedamaian dan harmoni itu. Nah, para saudara dan saudari yang saya kasihi, apa yang digambarkan oleh kitab Nabi Yesaya tentang masa depan yang penuh kedamaian, yang penuh dengan harmoni itu barangkali tidak selalu sejalan dengan apa yang kita lihat dalam kenyataan hidup sehari-hari. Karena itu saya mengajak kita untuk sedikit bergerak, melihat seperti apa kenyataan dunia kita saat ini. Bahwa dunia kita kadang-kadang diliputi dengan macam-macam konflik, permusuhan, kebencian, perang, dan seterusnya. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bagaimana manusia itu masih menjadi predator bagi sesamanya. Bahkan juga manusia itu seringkali menjadi predator tidak hanya bagi sesamanya, tapi juga bagi lingkungan hidup, lingkungan alam di sekitarnya. Nah, itu artinya apa, saudara-saudari? Gambaran tentang dunia yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan harmoni. Predator bisa hidup bersama dengan mangsanya seperti yang digambarkan oleh kitab Nabi Yesaya itu mesti digandengkan dengan warta Yohanes Pembaptis melalui bacaan Injil pada minggu kedua masa Advent, di mana Yohanes Pembaptis itu mewartakan kepada kita demikian: bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan saudara-saudari sekalian, Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang ketika dia menyampaikan warta tentang pertobatannya, itu dia sampaikan dengan tegas, bahkan juga dengan begitu tajam. Ketika dia melihat ada banyak orang-orang Farisi dan juga Saduki datang kepadanya, apa yang Yohanes Pembaptis katakan? Hai kalian keturunan ular berbisa. Jadi berbanding terbalik, padahal mereka itu adalah keturunan Abraham. Jadi begitu mulia sebenarnya martabat dan identitas mereka sebagai pemimpin agama Yahudi. Tapi Yohanes Pembaptis mengatakan, hai kalian para keturunan ular berbisa. Artinya apa, saudara-saudari sekalian? Artinya Yohanes Pembaptis mau mengajak mereka supaya mereka sungguh-sungguh bertobat, memperbaiki diri kalau mereka mau selamat. Nah, karena itu para saudara dan saudari sekalian, umat paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putu Sibau yang saya kasihi, marilah di Minggu Advent yang kedua ini
kita mendengarkan sungguh-sungguh warta tentang perdamaian dan juga hidup penuh harmoni yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tapi juga kita mesti mendengar warta tentang pertobatan yang disampaikan dengan begitu tajam oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari kita memperbaiki diri kita, jangan sampai kita cenderung untuk menjadi predator bagi sesama kita, atau predator bagi lingkungan hidup, lingkungan alam di sekitar kita. Marilah kita memperbaiki diri. Dari mana kita mulai mengubah dunia? Dari mana kita mulai pertobatan itu? Kalau bukan dimulai dari diri kita sendiri, supaya kita sungguh-sungguh bisa hidup bersama penuh kedamaian dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan hidup atau lingkungan alam di sekitar kita. Karena itu doa kita di Minggu Advent yang kedua ini adalah, Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Karena itu dari tempat ini, dari sini saya mengucapkan selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Semoga kita bisa menjadi duta perdamaian di dalam keluarga kita, di dalam komunitas-komunitas kita, di dalam lingkungan hidup kita, dan dimanapun mereka berada, kita berada. Tuhan memberkati kita semua.